Assalamualaikum, kembali lagi ke kelas Parisdi. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari UTBK SBMPTN 2016 sampai 2021. Kali ini sudah kita kumpulkan ada beberapa soal dari tahun tersebut, materi dinamika. Kita akan mulai dengan dinamika translasi. Hukum Newton kedua untuk benda yang bergeser ya. Langsung saja kita bahas soal pertama. Ini kita ambil dari tahun 2016. Nah, ini cukup menarik soalnya. Kita baca dulu ya. Dua buah balok A dan B masing-masing bermasa 4 kg dan 6 kg. Yang A yang ini 4 kg, yang sebelah kiri ini 4 kg, kemudian yang kanannya 6 kg. Kemudian saling terhubung melalui seutas tali ringan yang tidak elastis. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya FA seperti digambar ya, besarnya adalah 12 Newton, sedangkan pada balok B bekerja gaya FB seperti digambar, besarnya adalah 24 Newton. Jika tali dalam keadaan tegang, maka besar gaya tegangan tali itu berapa ya. Nah, jadi kata kunci di sini adalah bahwa talinya dalam keadaan tegang. Ini menunjukkan ya suatu kode bahwa mereka A dan B itu pasti bergerak dengan percepatan yang sama ya, percepatan yang sama. Karena kalau percepatan A itu lebih besar ya, pasti nggak akan mungkin talinya ini akan tegang karena A akan makin mendekat ke B ya. Nah, soal ini sudah menunjukkan, memberikan clue yang sangat baik sebetulnya ya, karena disebutkan talinya tegang, artinya mereka dalam kondisi punya percepatan yang sama, ya, punya percepatan yang sama. Jadi langkah pertama untuk menjawab soal ini tentu saja adalah kita anggap A dan B sebagai satu kesatuan, kita tinjau sebagai satu kesatuan. Jadi A dan B kita anggap sebagai sebuah benda, gitu ya, atau sistem benda begini. Nah, kemudian karena licin, maka tidak ada lagi gaya dari luar benda selain FA dengan FB, maka langsung bisa kita gambarkan yang ini adalah FA ditambah dengan FB. Nah, tinjauannya seperti itu ya. Jadi kita langsung dapat menentukan berapa besar percepatannya. Tinggal pakai hukum Newton saja, sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Jadi kita akan dapat FA ditambah dengan FB ya sama dengan jumlah masanya MA ditambah dengan MB dikali dengan A. Langsung saja mainkan angkanya, di sana ada 24 ditambah 12 gitu ya. Nah, sama dengan jumlah masanya 4 tambah 6 10 dikali dengan A. 12 tambah 24 36, berarti dari situ kita dapat A-nya adalah 3,6 meter per sekon kuadrat. Nah, itu langkah pertama ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinjau salah satu benda ya. Boleh A, boleh B. Misalnya kali ini saya akan pilih benda A ya, meninjau benda A. Maka pada benda A arah horizontal bekerja gaya, jelas ada gambar FA di soal ya, kemudian ada gaya T, gaya tegang tali yang ditanyakan. Langsung saja kita tuliskan persamaan hukum Newton 2-nya untuk benda A, ada gaya ke kanan FA, kemudian juga ada gaya ke kanan lagi T ya. Jadi FA ditambah T sama dengan MA dikali dengan percepatannya. FA itu adalah gaya 12 Newton disebutkan di soal, kemudian T adalah gaya tegang tali yang ditanyakan. MA adalah 4 kg dan A-nya tadi kita dapat 3,6 ya. Nah, tinggal ngitung aja. Jadi kita akan dapat 12 ditambah dengan T sama dengan 4 kali 3,6 ya, 3,6. Jadi kalau 4 kali 3 kalau 2 kali 3,6 kan 7,2 ya, 7,2 kali 2. Jadi ini 14,4 ya. Nah, udah ketahuan dari situ langsung T-nya sama dengan berapa? Iya sekali, 2,4 Newton. Jadi cukup jelas jawabannya adalah yang B, gitu ya. Berikutnya kita akan bahas satu lagi soal dinamika partikel atau hukum 2 Newton dari tahun 2017. Langsung kita baca dulu soalnya. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton ya. Jadi beratnya yang 300 Newton. Jadi kalau kita ambil G-nya 10, nah, maka langsung kita dapatkan masanya berarti 30 kg ya, 30 kg. Awalnya dalam keadaan diam. Ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta terhadap garis mendatar. Jadi kita gambarkan dulu. Nah, misalnya karena ini dinamika partikel, cukup kita gambarkan sebuah titik seperti ini. Tinjauannya seperti ini, ada gaya F ya membentuk sudut. Nah, tadi disebutkan sudutnya theta terhadap garis mendatar, ini seperti ini. Nah, kemudian tentu saja ada gaya beratnya vertikal ke bawah ya, mg yang tadi disebutkan 300 Newton ya. Cos theta-nya 3/5 ya.
Apabila koefisien gesek statis dan kinetis antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, maka kemudian gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Nah, ini kode keras sebetulnya ya, karena disebutkan di sini yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Nah, kalau gaya gesek kinetik artinya bendanya bergerak, sedangkan awalnya dalam keadaan diam. Jadi nggak mungkin percepatannya sama dengan 0. Jadi mestinya ini bisa dieliminasi di pilihan D dan E ya. Karena benda awalnya dalam keadaan diam, kemudian ketika diberikan gaya, bekerja gaya gesek kinetik, artinya ini bendanya akan bergerak dengan percepatan tertentu. Jadi kita dapatkan jawabannya, pilihan jawabannya yang benar antara A, B, C. Lanjutkan membaca soalnya. Maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah berapa Newton? Nah, kita langsung gambarkan dulu ya. Tadi disebutkan ada gaya geseknya ya, kita tulis saja sebagai FK ya. Nah, FK-nya ini adalah 72 Newton ya, 72 Newton. Nah, kita proyeksikan gaya-gayanya. Yang ke arah kanan adalah ada F cos ya. Jadi ini F dikali dengan cos theta. Cos theta-nya adalah 3/5. Jadi kita akan dapatkan nih 3/5 F gitu ya. 3/5 F, sorry. 3/5 F. Kemudian komponen vertikalnya adalah F sin ya. Karena cosinusnya 3/5 ya pasti sinusnya 4/5. Berarti ini 4/5 F. Nah gitu ya. Nah, kemudian tentu saja ada gaya vertikal yang lain, yaitu gaya normal. Ya, gaya normal. Nah, kita tulis saja di sini N. Ya. Setelah menggambarkan diagram gaya dan memproyeksikan gaya-gaya tersebut ke arah dua arah yang saling tegak lurus, ke arah mendatar dan ke arah vertikal, kita bisa menentukan gaya normal dari gaya gesek yang diketahui. Ya. Gaya gesek diketahui FK, itu kan rumusnya sama dengan mu K dikali dengan N. Ya. Nah, ini sama dengan 72. Ya, jadi dari sini kita tahu mu K itu 0,4 disebutkan di soal, mu K 0,4. Mu K-nya 4/10 dikali dengan N ya sama dengan 72 ya. 72 dibagi 4 itu kan 18 ya. Jadi dari sini kita akan dapatkan N-nya gaya normalnya adalah 180 Newton. Ya, 180 Newton. Nah, setelah itu kita bisa gunakan ya gaya normal yang barusan kita dapatkan untuk menentukan gaya F-nya dengan cara menentukan sigma F ke arah sumbu Y itu sama dengan 0. Itu berarti gaya normal N yang ke atas ditambah dengan 4/5 F ya, 4/5 F itu sama dengan gaya beratnya yang ke bawah ya. N-nya kita tahu 180 Newton ditambah dengan 4/5 F itu sama dengan 300 ya. Pindah ruas kita akan dapatkan 4/5 F itu sama dengan 300 kurang 180 yaitu 120 ya. Nah, dari sini dapat ya F-nya sama dengan 30 dikali ini 120 bagi 4 kan 30 kali 5 berarti ini 150 Newton. Jadi dapat 150 Newton hanya ada di jawaban yang C karena tadi kan jawaban yang D sudah tereliminasi ya. Jadi sudah nemu jawabannya sebetulnya. Nah, untuk meyakinkan boleh ya karena kita sedang latihan. Nah, untuk meyakinkan kita hitung percepatannya. Nah, bisa ya sigma F ke arah sumbu sigma F ke arah sumbu sigma F ke arah sumbu X ya. Ke arah sumbu X sama dengan M dikali dengan A. Jadi kita punya ke arah kanan 3/5 F dikurangi FK yang ke arah kiri sama dengan M dikali dengan A. Jadi 3/5 dikali dengan 150 dikurangi 72 sama dengan 30A ya. Ini 150 bagi 5 adalah 30 kali 3 90 ya. 90 dikurangi 72 adalah 18. Jadi 18 sama dengan 30A. Maka A-nya didapat ya 18 dibagi dengan 30 meter per sekon kuadrat. Cocok sekali jawabannya yang B. Soal ketiga ini diambil dari soal SBMPTN tahun 2018. Tentu masih materi dinamika partikel alias hukum Newton. Langsung saja kita baca soalnya. Sebuah balok bermasa 1 kg berada pada suatu bidang miring dengan elevasi atau kemiringan yang dapat diubah-ubah. Ketika sudut elevasinya diubah secara perlahan dari 0 derajat, balok mulai bergeser ke bawah pada sudut 60 derajat. Nah, ini langsung saja di kondisi pertama ini kita gambarkan dulu. Nah, misalnya bidang miringnya seperti ini. Kemudian saya gambarkan ini ada balok kecil, kita gambarkan balok kecil. Nah, tentu ada beratnya ke bawah ya, mg.
Nah, kemudian karena disebutkan tadi tepat akan bergeser ke arah bawah, berarti ya ada kecenderungan dia akan meluncur ke bawah, berarti gesekannya pasti ke atas, ya kan, menahan ya. Nah, ini gesekannya Fs ya, gesek statis. Karena ini adalah kondisi batas ya, tepat akan meluncur ya, yang kita ambil ya, maka kita bisa ambil ini adalah Fs maksimum ya. Nah, lalu gaya-gaya apa lagi? Nah, sebenarnya tidak ada gaya, ada gaya lagi ya, gaya normal ya, gaya normal, arahnya tegak lurus bidang, jadi ini ke arah sini, ini N ya. Nah, kemudian gaya MG ini kita proyeksikan ya, tentu teman-teman ingat ya, kalau ini ada garis mendatarnya di sini, ada sudutnya ini adalah theta, atau langsung aja kita pakai angkanya ya, 60 derajat. Nah, komponen gaya berat yang ke arah sejajar bidang miring ya, nah itu adalah MG sin. Nah, dulu teman-teman saya itu ngingetnya yang miring itu sinting gitu. Sekedar membantu mengingat aja ya, yang miring sin ya, karena bidang miring itu sin ya. Kemudian yang tegak lurus tentu saja yang satunya adalah cos ya. Jadi ini MG cos theta atau cosinus 60 derajat. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan apa? Hubungan antara koefisien gesek ya dengan apa namanya, kemiringan bidang ini. Caranya adalah tinggal sigma F ke arah sumbu. Nah, sumbunya kita buat ya, misalnya sumbu X yang ke arah sejajar bidang miring, kemudian sumbu Y ke arah tegak lurus bidang. Jadi langsung sigma F ke arah sumbu X itu sama dengan 0 ya, belum bergerak kan ya. Nah, jadi kita akan punya yang ke atas itu Fs ya, gaya gesek maksimum ya, kita ambil. Nah, sama dengan yang ke bawah itu adalah Mg sin. Mg sin 60 derajat ya. Nah, jadi kalau udah familiar, udah sering ketemu, harusnya sih bisa langsung ya. Ada yang ingat mungkin ya, mu S-nya kalau seperti ini kondisinya sama dengan tangan. Kita buktikan aja ya. Nah, jadi mu S dikali dengan gaya normal ya. Gaya normal, dan normalnya itu adalah mg cos, karena kan yang tegak lurus ke atas dengan yang ke bawah itu sama besar kan ya. Karena sumbu y-nya dalam hal ini dikali dengan n, bolehlah ini karena lagi belajar saya urutkan aja ya, menuliskannya lengkap. Mg sin 60 derajat. Pindah ke sebelah sana, kita akan punya mu S dikali dengan n, n-nya itu mg dikali dengan cos ya, cos 60 derajat ya, sama dengan mg dikali dengan sin 60 derajat ya. Kita lihat di kiri kanan itu ada mg, jadi bisa langsung dihajar saja. Nah, kemudian di kanan ada sin, kemudian di kiri ada cos, jadi kita bisa langsung mu S-nya sama dengan sin dibagi cos, berarti tangan ya, tangan 60 derajat ya. Tangan 60 derajat berapa? Ingat semuanya kan ya, ini akar 3 ya, setengah akar 3 dibagi setengah, jadi akar 3. Mu S-nya dapat ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan kalimat soalnya. Selanjutnya balok didorong ke atas pada sudut elevasi 30 derajat. Gaya minimum yang diperlukan agar balok bergeser ke atas adalah berapa ya, berapa newton. Nah, jadi kita gambar sekali lagi ya. Nah, seperti ini. Kali ini diinginkan gerak ke atas ya. Jadi gerak ke atas, walaupun tadi disebut didorong, nggak masalah kalau kita gambar gayanya di sini ya. F-nya ke atas itu berapa minimal ya. Nah, karena gerakannya ke atas, maka sekarang gesekannya ke bawah ya, gesekannya ke bawah. Jadi ini Fs sama, ini kondisi minimal, kita ambil Fs maksimum ya. Nah, dan tadi sudah kita buat proyeksinya, sudah sangat hafal saya pikir ya. Saya langsung tulis saja langsung ke bawah. Komponen yang ke bawah itu adalah Mg sin. Sudutnya sekarang adalah 30 derajat ya. Jadi sinus 30 derajat sesuai dengan keterangan di soal. Kali ini sudutnya 30 derajat. Nah, jadi bisa langsung ya, mudah ya saya kira, supaya gerak ke atas nanti ya langsung aja F-nya itu akan sama dengan Mg sin 30 derajat ya, ditambah dengan Fs maksimumnya. Nah, hati-hati ya, sudutnya udah ganti. MG-nya itu 10, sin theta itu adalah sin 30 setengah ya, ditambah mu S ya, mu S, kemudian dikali dengan mg cos. Hati-hati, cosnya sekarang cos 30 derajat ya. Jadi ini sama dengan 5 ditambah dengan mu-nya di atas sana kita udah dapat akar 3, kemudian mg itu 10 ya, dikali dengan setengah akar 3. Nah, dari sini kita akan dapatkan nih akar 3 kali akar 3, 3 kali 10, 30 bagi 2, 15. 15 tambah 5,
Iya, 20 Newton. Nah, kita akan dapat jawabannya jelas sekali yang E. Oke, soal berikutnya masih dari tahun 2018. Nah, kita disajikan sebuah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Mau dicermati di sini adalah Vx ya, grafiknya Vx, kecepatan ke arah sumbu X. Nah, ini di bawah ini ada min 4 ya, kemudian di paling atas pada T sama dengan 3. Nah, itu kecepatannya 4 ya, tepat 4 meter per sekon. Sebuah balok bermasa 3 kg meluncur pada bidang datar XY yang licin. Dua gaya konstan F1 5 Newton dan F2 6 Newton bekerja pada balok tersebut. Gaya F1 sejajar dengan sumbu X dan gaya F2 membentuk sudut θ terhadap F1. Berarti kan membentuk sudut θ terhadap sumbu X ya, karena F1-nya di sumbu X. Jika grafik kecepatan balok pada arah sumbu X, sekali lagi ditegaskan pada arah sumbu X, terlihat seperti pada gambar, besar sudut θ itu adalah berapa. Nah, jadi pertama, kita bisa menentukan dulu percepatan ya, percepatan tentu saja pada arah sumbu X, karena grafik ini adalah kecepatan pada sumbu X. Jadi AX, pada sumbu X, itu adalah delta V ke arah sumbu X dibagi dengan delta T-nya. Nah, yang paling mudah tentu diambil aja seluruhan dari awal sampai akhir, supaya T-nya juga mudah, 0 sampai 3 ya. Jadi Vx-nya adalah berubah dari min 4 jadi 4. Jadi 4 min negatif 4 ya. Dibagi dengan selang waktunya adalah 3 dikurang 0. Jadi dari sana kita akan dapatkan A-nya adalah 8 dibagi dengan 3. 8 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang langkah berikutnya adalah tinggal gunakan hukum Newton ya. Cukup ke arah sumbu X, karena kita punya percepatan di sumbu X, berarti sigma F ke arah sumbu X itu sama dengan M dikali dengan A. Ya, A-nya ke arah sumbu X gitu ya. Nah, kalau kita mau gambarkan, kita ilustrasikan ya kira-kira seperti ini. Ini ada F1 ke arah sumbu X ya, F1. Kemudian ada F2 ya, F2 seperti ini. Dan F2 disebutkan membentuk sudut θ terhadap sumbu X atau sudut θ terhadap F1. Jadi langkahnya ya seperti biasa saja, F2 ini bisa kita proyeksikan, yang ke arah sumbu X ini berarti adalah F2 dikali dengan cos θ. Nah, dengan begitu kita bisa tuliskan sigma F ke arah sumbu X itu adalah tidak lain adalah F2 dikali dengan cos θ ya, ditambah dengan F1 ya, sama dengan M dikali dengan A pada arah sumbu X. Dah, tinggal masukkan angkanya. F2 sama dengan 6, jadi 6 cos θ. Ya, ditambah dengan F1, F1-nya 5, sama dengan M, massa bendanya adalah 3 kg, disebutkan tadi di soal, 3 kg, kemudian percepatannya adalah 8 dibagi dengan 3. Ya, ini kan dapatnya 8 ya. Berarti ruas kanan dapat 8, 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi kita akan dapatkan 6 cosinus θ sama dengan 3. Ya, sangat mudah, ternyata cos θ-nya sama dengan 3 per 6. 3 per 6 itu setengah ya. Cosinus yang nilainya setengah dimiliki oleh sudut yang sama dengan 60 derajat. Jadi jelas sekali jawabannya yang C. Oke, soal berikut ini dari tahun 2019, UTBK 2019 ya. Nah, ini cukup mudah saya kira ya. Mari kita bahas saja. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami dua gaya konstan seperti ditunjukkan pada gambar. F nilainya 10 Newton. Berarti langsung saja sebetulnya kita bisa hitung dulu. Ini ada 4 F per 5. Jadi 40 dibagi 5 berarti ini 8 Newton ya. Nah, kemudian yang ke arah mendatar itu 3 F per 5. Jadi 30 dibagi 5. Ini berarti 6 Newton ya. Kemudian pertanyaannya adalah, sebelum pertanyaan ada kalimat kecepatan pada T sama dengan 0 sekon adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Besar gaya normal, saya kira kalau gaya normal kita nggak perlu kalimat yang ini, nggak perlu data ini ya, mungkin nanti diperlukan untuk pertanyaan yang lain. Besar gaya normal, saya pikir langsung saja, ini kan ada beratnya ya, M kali G, ya, M kali G itu M-nya 2 kg, disebutkan G-nya kita ambil 10, ya, berarti ini 2 kali 10 berarti 20 Newton ya. Nah, kemudian gaya normal arah tegak lurus bidang ya ke atas kalau dalam gambar kita. Nah, dan kita bisa gunakan langsung sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0
bahasa mudahnya gaya-gaya yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas ada merah N sendirian, kemudian yang ke bawah itu ada mg yang nilainya 20 Newton, kemudian ada 4F per 5 yang nilainya 8 Newton. Jadi 20 ditambah 8, ya 28 Newton. Cuma ada satu jawaban ya. Jadi udah tuh ketemu jawabannya. Jadi nanti pada saat ujian kalau ketemu seperti ini ya udah percaya aja sama yang buat soal ya. Maksudnya kita udah nemu 28, nggak usah lagi ngitung yang ini ya. Oke, hemat waktu. Cuman hari ini kita sedang latihan. Jadi kita cek semua ya supaya kan belum tentu yang ditanya seperti itu ya. Nah, sigma F langsung aja pada arah sumbu X sama dengan M dikali dengan A ya. Jadi ternyata mudah juga, ke arah sumbu X kan cuma ada 6 Newton ini, berarti 6 sama dengan M masanya 2 kg, kemudian A ya. Dikali A, dapat A-nya 6 bagi 2, 3 ya. 3 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya jelas sekali, betul yang tadi C ya. Oke, indah ya kayaknya kalau soalnya begini. Oke, banyak-banyak berdoa, banyak latihan sih ya, banyak latihan, doa juga penting supaya terasa mudah nanti pada saat ujian. Nah, ini masih soal rangkaian yang tadi ya, datanya persis sama, pertanyaannya sedang beda. Yang pertanyaan adalah perpindahan ya, perpindahan. Langsung saja tadi kita sudah punya data bahwa sistem ini memiliki percepatan 3 ya, 3 meter per sekon kuadrat ya, 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian disebutkan di soal pada T sama dengan 0, kecepatannya adalah 2 meter per sekon arah kiri ya. Nah, jadi karena arah positifnya ke kanan, maka kita bisa tuliskan arah kecepatan awalnya V0-nya. Nah, itu adalah minus 2 meter per sekon ya. Nah, boleh kalau mau diberi tanda vektor seperti ini ya. Nah, yang ditanya perpindahan, langsung aja perpindahan delta S ya, sama dengan apa? Sama dengan V0 dikali dengan T ya, ditambah dengan setengah AT kuadrat ya. Jadi kita akan dapatkan V0-nya itu adalah minus 2, jadi minus 2T ditambah dengan setengah dikali dengan A-nya 3, T kuadrat. Jadi dapatlah delta S-nya alias vektor perpindahannya adalah minus 2T plus ya 3 per 2 itu 1,5 ya T kuadrat. Minus 2T tambah 1,5 T kuadrat. Minus 2T tambah ini ya. Yang betul ini ya. Ya, jawabannya ini. Oke, jadi cukup jelas yang D. Oke, saya kira untuk dinamika sementara kita sampai di situ dulu ya. Masih ada beberapa soal dinamika yang saya kumpulkan dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, tapi akan saya bahas di video yang lain supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, di video berikutnya menyusul dinamika untuk gerak melingkar, kemudian lanjut ke dinamika rotasi. Oke ya. Oke, sementara sampai di situ dulu. Mudah-mudahan dapat pahami dan semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.